Selamat pagi kawan-kawan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Vlog Memori 97. Salam bahagia, bahagia bersama keluarga. Aktivitas saya di kampung halaman kawan-kawan. Ini tadi habis sholat subuh langsung lari pagi. Nah sekarang coba kita melihat sisi lain dari tempat tinggal atau kampung saya kawan-kawan. Inilah penampakan dari kampung halaman saya, yaitu di Sumatera Selatan kawan-kawan. Dan jalan ini adalah salah satu jalan provinsi di antara dua jalan yang ada di kampung saya. Dan jalan ini dibangun waktu saya masih kecil, yaitu waktu Presiden Pak Soeharto ya kawan-kawan. Nah, jalan ini dibangun, atau jalan ini jalan provinsi, dibangun waktu saya masih kecil. Dan waktu itu presidennya adalah beliau Bapak Presiden Soeharto. Ini cukup lumayan, cukup ramai. Kampung ini sekarang sangat ramai ya. Sekali lagi bahwa di tempat kami adalah Martapura, dan Martapura itu dulu kabupatennya adalah Kabupaten Batu Raja. Sekarang sudah menjadi kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Martapura. Dan dulu kita ikut di Kabupaten Batu Raja, maka sekarang daerah ini atau di Martapura ini yang dulu kecamatan menjadi Kabupaten Martapura Oku Timur. Bagi kawan-kawan semua yang melalui jalan lintas, ini disebutnya jalan lintas, harap berhati-hati ya, karena jalan ini memang dibangunnya sudah lama dan banyak berlubang, terutama yang menggunakan kendaraan sepeda motor di malam hari harus hati-hati. Ini banyak sekali orang yang baru pulang dari Jakarta itu kawan-kawan, itu baru pulang mudik ya. Jadi jalan ini menuju ke Palembang kota. Di sini tempatnya disebutnya jalan lintas kawan-kawan. Kampung sini sangat ramai sekarang oleh perumahan. Bukan perum ya kawan-kawan, tapi ini rumah kampung. Rumah kampung, jadi bukan perum. Banyak sekali yang area-area yang mau dibangun kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang melewati jalan ini, khususnya yang menuju ke arah Batu Raja, Prabu Mulih atau Palembang, harap berhati-hati melalui jalan ini, bukan karena rawan kejahatan, tidak di sini kawan, tetapi sedikit jalannya banyak yang berlubang dan belum diperbaiki. Kalau kita lurus terus aja berarti itu langsung ke kabupaten kota, yaitu Kabupaten Martapura. Ini di pinggir jalan, kanan kirinya sudah padat oleh rumah-rumah penduduk kawan-kawan. Enaknya di kampung sini kita bangun pagi dengan aktivitas rutin. Setelah sholat subuh maka kita harus berolahraga supaya kita menuju kehidupan yang sehat kawan-kawan. Kawan-kawan, terima kasih yang selalu memberikan support dan dukungan kepada Vlog Memori 97. Semoga kawan-kawan sekalian selalu dilimpahkan rezekinya, disehatkan badan dan seluruh keluarganya,
Salam bahagia, bahagia bersama keluarga. Karena perjalanan masih sangat sepi, maka kendaraan pun sangat kencang, maka berhati-hati. Nah, ini jalan rusak seperti ini berbahaya ya. Ini sangat berbahaya bagi pengendara motor. Ini berbahaya. Mohon maaf untuk dinas terkait segera untuk memperbaiki jalan tersebut. Ini di sepanjang jalan atau di pinggir jalan ini, yaitu paling banyak pohon mahoni. Itu yang naik motor itu sebenarnya saya kenal ya, karena dia bawa motor, maka dia mungkin nggak melihat saya. Kita kembali ke arah semula. Tuh, kawan-kawan, areanya sangat luar biasa luas. Hati-hati ya kawan-kawan, kalau melalui, yang kebetulan melalui jalan ini, terutama yang arah ke Batu Raja, Rabu Muli, atau ke Palembang ya. Terutama yang bawa motor ini harus hati-hati sekali kawan, karena berbahaya. Dan di kampung ini adalah banyak sekali ya tanaman kelengkeng. Kalau dulu kita kenal tanaman kelengkeng itu hanya ada di Semarang, Jawa Tengah, maka sekarang tanaman kelengkeng itu sudah banyak. Tanaman kelengkeng sudah sangat banyak dan sudah sangat menyebar. Contoh kelengkeng, kalau duku dulu di sini dikenal. Ini di Komering kawan, di Komering ya. Oku Timur berarti Ogan Komering Ulu. Ini tempat ini tempat saya. Tempat saya tinggal kawan-kawan. Tempat saya tinggal waktu kecil. Waktu saya sekolah SD. Jadi di sini. Ini di kampung inilah. Nah, kebetulan tempat sekolah itu. Nah, ini kawan-kawan. Ini sangat berbahaya bagi pengguna sepeda motor kawan-kawan, harus berhati-hati ya. Saya dulu sekolah di SD Impres di daerah Sungai Tua atau Sungai Tua di sini dikenal, atau Binjai. Bukan Binjai Kalimantan ya, tapi Binjai Sumatera Selatan kawan-kawan. Ini tempatnya juga rimbun, enak, bagus nih di kampung ini kawan-kawan. Memang kalau kita hidup di kampung dan kita mendapat atau kita bisa mencari penghasilan yang tetap, memang enak kawan-kawan kita hidup di kampung itu atau di suatu daerah manapun. Dan kebetulan saya itu orang yang paling suka tinggal di daerah-daerah. Mobil dari Bogor itu, mobil dari Bogor. Tuh, mobil dari Jakarta, dari Bogor, kecepatannya sangat luar biasa di sini. Padahal di Bogor, di Jakarta itu tidak bisa jalan seperti ini atau sekencang ini ya. Tuh. Ini di Kelurahan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kecamatan Martapura, Kelurahan Tarukis Rahayu. Nah, ini Tarukis Rahayu ini di kelurahan di kampung saya kawan-kawan. Itu ada pohon-pohon alam ya, pohon-pohon alam seperti ini. Mobil dari Bogor melaju sangat kencang ya, karena di sini memang jalannya sangat tidak macet kawan-kawan. Banyak sekali pohon kertas, pohon-pohon alam.
Ini yang kayak ini baru mudik tuh. Saudara kita baru mudik, datang dari Lampung kayaknya. Kalau lihat motornya BE adalah plat daripada Provinsi Lampung. Ini tempat masih kosong kawan-kawan, tapi tidak dijual belikan ya. Mungkin Pak Pajo yang mau ke Palembang, yang lewat jalan darat, mampir ke tempat saya kalau pasti ada di rumah. Ya, saya lama di rumah kebetulan, hanya hari-hari besar seperti Idul Fitri ini saya lama di rumah. Nih, banyak dibangun ruko-ruko, tetapi tidak ada manfaatnya atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini kawan-kawan, videonya agak goyang-goyang karena kita sambil jalan, kita sambil berolahraga. Dan di tempat saya ini sudah banyak sekali seperti Alfamart, Indomart, ini banyak. Tapi di suatu wilayah tidak terdapat suatu pertokoan seperti Alfamart ataupun Alfamidi, itu tidak ada. Ada. Nah ini kawan-kawan, kalau kita lurus ini jalan itu, maka ini Batu Raja ke Kabupaten Batu Raja kalau kita lurus. Di sepanjang ini adalah paling banyak pohon mauni. Ini kalau saya naik bis, maka ini sekarang ini menjadi acuan atau patokan turun dari bis ini di Alfa ini. Tuh dari Jakarta. Dari Jakarta baru sampai di area Sumatera Selatan. Memang kalau kita mudik lebaran, ya kawan-kawan, ini tip juga supaya kita yang mau pulang ke kampung nih, supaya kita jangan berburu-buru pulang. Kenapa? Kita cari waktu yang pas supaya kita tidak terkena macet di perjalanan. Nah, ini Jalan Talang Sipin. Ini adalah ikon yang segitiga garis lurus, itu adalah ikon daripada Kota Martapura atau Sumatera Selatan. Atau kalau di Jogja, lambangnya adalah Blangkon Mondolan. Ya, Blangkon Mondolan adalah ciri khas daerah istimewa Yogyakarta. Sementara kalau blangkon yang bulat adalah ciri khas Solo. Ini kita ke arah Talang Sipin. Ini tetangga kampung saya. Rumahnya cukup bagus, mentereng-mentereng kawan-kawan. Dan kawan-kawan sekalian, sebagian daripada masyarakat sini, kalau untuk motor ataupun mobil, maka itu bukan barang yang mewah, walaupun itu dibeli dengan uang yang sangat banyak. Karena di sini hampir di setiap rumah, hampir di setiap rumah itu motor minimal punya 3, 4, 5, mobilnya pasti ada 1 atau 2. Nah, inilah sebenarnya edukasi dari pemerintah kita. Kalau kita mau produksi dari mobil, sebenarnya masyarakat ini mencintai daripada produk-produk Indonesia. Tetapi kita kan dijadikan masyarakat itu konsumtif, tapi tidak disertakan produk-produk yang ada. Makanya ini sangat bermasalah. Nah, ini penampakan dari kampung, tetangga kampung kami. Ya. Kita sambil berolahraga, sekalian berkeliling kampung. Ini adalah pohon jati yang dulu juga dikenal. Jati adalah produksi daripada Jawa Tengah, maka sekarang pohon jati itu meliputi dari berbagai macam wilayah tanah air. Ini tempat teman-teman saya, kawan-kawan.
kemungkinan belum pada bangun ya. Kalau memang tidak ada ini, nanti kita lihat apa sih kok disebut Talang Sipin. Itu ada bukan hanya nama, tapi ada sejarahnya. Di sini penampakan rumah-rumah di kampung kami, kawan-kawan. Kita sambil jalan sehat, sambil saya beritahu ini loh asal dari kampung saya. Ini memang benar-benar saya berasal dari kampung ini. Ini rumah-rumah lama, rumah-rumah waktu saya kecil. Warung. Tuh, berarti ini penghuninya adalah pasti dari Jakarta atau merantau ke Jakarta. Masyarakat sini bahasanya sangat beragam, kawan-kawan. Ada bahasa asli sini, bahasa Komering. Tapi yang bahasa yang sering kami pergunakan di kampung ini adalah tidak jauh atau mirip bahasa Indonesia. Contohnya, mau kemana? Kita tanya kawan, mau kemana? Nak kemana? Nah itu perbedaannya situ. Ini paruh jalan ini udah jelek karena ini menuju ke Sungai Talang Sipin ya, kawan-kawan. Ini menuju ke Sungai Talang Sipin, dan keluarga dari bapak saya itu punya sawah yang melalui jalan ini. Namanya sawah Komibah. Ini jalannya sangat jelek. Banyak ibu-ibu dan adik-adik yang membawa motor, kalau tidak hati-hati berbahaya. Mohon sekiranya ini pemerintah setempat atau Bapak Gubernur, Bapak Haji Herman Deru, mohon sekiranya ditinjau ulang jalan untuk menuju ke daerah Talang Sipin, karena ini kemungkinan ini adalah di wilayah yang Bapak tinggal, karena Bapak Gubernur Herman Deru ini aslinya atau tinggalnya tidak jauh dari tempat kami tinggal. Beliau yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Jadi mohon maaf kepada pemerintah terkait, apabila ada masyarakat atau konten kreator yang mengkritik daripada jalan ini, jangan dimusuhi lah. Jangan dimusuhi, jangan dianggap itu musuh ya. Tetapi ini anggaplah petunjuk daripada masyarakat untuk memberitahukan keadaan desa atau tempat di sekitarnya yang Bapak Ibu pimpin. Nah ini kawan-kawan, ini di daerah sana itu adalah sawah Komibah. Saya punya sawah di situ. Ini banyak sekali sapi, ini ternak sapi. Dan kawan-kawan dimanapun Anda berada, bahwa sekarang ini banyak sekali modus-modus kejahatan, untuk mencuri hewan, kawan-kawan. Ini pohon durian, kawan-kawan. Ini pohon durian. Ini pohon durian yang belum buah, atau udah ada buahnya, mana kita lihat buahnya. Oh, buahnya udah selesai buah. Pohon bambu, pohon kelapa. Nah ini kawan-kawan, kenapa daerah ini dijulukin Talang Sipin?
inilah talangnya kawan-kawan. Sebentar lagi saya tunjukin talangnya. Talang Sipin atau Sungai Sipin. Nah, ini sungai ini saya tidak tahu kenapa sekarang jadi begini ya. Ini adalah Sungai Talang Sipin, dan sungai ini dulu ini sangat besar sekali kawan-kawan. Ini sekarang ini menjadi kecil ya, airnya pun botak ya. Padahal ini dari ini meliputin ini lebarnya kawan. Ini lebar sungai Talang Sipin ini. Sekarang jadi kecil sekali ya, jadi kecil sekali. Dan saya paling suka ini dulu waktu saya masih kelas 1 SD, saya paling suka ini mandi di sini kawan-kawan. Ini kalau orang sini nyebutnya Kali Sipin ya, atau Sungai Sipin. Dan kali ini sangat bersejarah, atau sungai ini sangat bersejarah. Namanya juga sungai ya, mungkin sudah ditelan masa ya, masanya sudah sangat berbeda. Karena berapa tahun yang lalu, mungkin 10, 20, 30 tahun yang lalu lah. Ini sungai ini sangat besar sekali, lebar, dan ini pun bekas-bekasnya masih ada itu ke sana kawan-kawan. Ini sana tuh. Dan area itu tangan saya ini itu adalah sawah bapak saya di sana tuh. Sampai sana lebar sekali, ada mungkin sekitar 2 hektar sungainya. Dan ini sungai ini waktu banjir saya masih ingat sekali, banyak sekali ular anaconda ya, atau ular sanca atau anaconda. Ini sangat besar-besar di sini, tapi beberapa ekor itu ditangkap dan dikonsumsi. Jadi mohon maaf kawan-kawan ya, waktu saya kecil mungkin saya udah beberapa kali makan daging ular, daging babi, daging monyet, karangan dan sebagainya. Ini banyak sekali, karena waktu saya kecil kan kehidupan sangat langka ya kawan-kawan ya. Jadi maksudnya kehidupan langka itu begini, penduduk di sini terutama Talang Sipin ini itu belum ada. Saya kecil tuh rumah-rumah semacam ini belum ada, itu sangat belum ada. Sekarang aja banyak, karena sudah beda generasi ya, sudah beda generasi. Dan inilah kenangan daripada waktu kecil saya hidup di sini ya, hidup di Sumatera Selatan ini. Dan nggak tahu kenapa ini sungainya jadi sangat kecil sekali ya. Waktu saya kecil itu terus terang sungai ini sangat besar. Ini Talang Sipin namanya. Dan di Talang Sipin ini belum ada kehidupan yang begitu ramai seperti saat ini ya. Ini buat saya adalah kenangan yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah terlupakan. Karena waktu dulu saya masih kecil ya, masih sekolah SD. Setelah saya membantu orang tua di sawah, saya mandinya ke sini dari atas sana ya, mungkin dari atas sana ke sini tuh gampang. Kita nyebur di sana, nanti kita naik dari sini kembali lagi gitu, kembali lagi. Itulah keseruan waktu saya kecil. Walaupun sungai ini sudah kecil seperti ini, tapi ini ikannya adalah ikan baung di sini kawan-kawan. Kebanyakan ikan baung, ikan kaper, lampem ya, ikan-ikan lampem atau ikan melem itu banyak sekali. Sebenarnya kalau ini udah agak siang, saya mau bernostalgia di sini, mancing ya, dulu mancing. Kalau sekarang ini karena perkembangan teknologi dan zaman, maka orang itu serakah. Kebanyakan sungai-sungai kecil seperti ini, sawah-sawah itu banyak yang disetrum. Makanya untuk perkembangan biologi daripada ikan alam ini hampir punah kawan-kawan. Dan ini kalau banjir waktu itu saya sangat senang sekali kalau banjir ya. Kita bisa main di sungai ini sepuasnya. Tadinya saya mau main, kalau memang sungai ini masih seperti dulu, saya akan bernostalgia dengan main atau mandi di sungai ini kawan-kawan.
Ini kehidupannya sudah banyak, dan ini ada peternak, yaitu peternak sapi ya. Bagi kawan-kawan yang peternak sapi harap berhati-hati ya, karena sekarang ini banyak modusnya sapi itu diracun ya. Walaupun sapi itu diracun tapi tidak sampai mati. Makanya setelah sapi itu dipotong, maka ada tengkulak yang datang tiba-tiba dengan membeli separuh harga. Kalau biasa mungkin harga sapi itu 20 juta, mungkin hanya berkisar antara 7 sampai 10 juta aja. Dan ini di bawahnya kawan-kawan, ini di bawahnya ini masih lebar. Kalau di bawahnya ini memang seperti ini kawan-kawan, memang dari dulu juga seperti ini. Itu ada kayu mati, itu bekasnya. Itu dulu kayu ingas namanya kalau di sini. Kayu ingas itu atau pohon ingas itu biasanya kalau kita ada di bawahnya, getahnya itu sangat gatal sekali. Itu namanya kayu ingas. Tapi kayunya itu banyak bermanfaat. Nah ini ada tumbuhan ya, kayu kluwing, atau ini pohon salam. Ini pohon salam. Ini sebenarnya ikannya ini banyak kawan-kawan di sini. Insya Allah nanti kalau memang masih ada waktu kita mancing deh ke sini. Ya, kita coba memancing di sini. Dan rumah-rumah ini belum lama kawan-kawan, hanya hitungan berapa tahun aja. Sebenarnya saya mau main ke sana tapi waktunya udah siang kayaknya. Waktunya udah siang, maka kita kembali. Enak memang kita jalan-jalan di pagi hari di kampung ini ya. Wah, kita bisa mancing dari sini dengan tenang tuh, karena itu di situ ada bangunan itu di semen. Kenangan itu sangat indah kawan-kawan. Kenangan itu di beberapa daerah atau provinsi saya punya kenangan beda-beda ya. Contohnya karena memang kehidupan saya di sini itu memang masih kecil, itu hidupnya di sini, maka yang saya dapat adalah kenangan-kenangan di masa saya kecil, masa sekolah SD dulu. Ini jalannya sangat rusak. Hati-hati kawan-kawan saudaraku yang tinggal di Talang Sipin ini, harap berhati-hati ya, terutama malam hari. Terutama malam hari ini kalian bawa motor adalah sangat berbahaya kalau tidak berhati-hati. Ini pohon pisang, pohon durian, itu banyak pohon durian. Pohon durian. Ini pisang tanduk. Rambutan banyak sekali itu kawan, tapi itu kayak rambutan hutan. Nah di sini sebenarnya banyak buah-buahan ya, seperti jambu sampai tidak kemakan, terbuang-buang. Apalagi rambutan yang udah begini, terus sampai jatuh-jatuh pun gak ada yang ngambil. Namanya juga di kampung kawan-kawan ya. Namanya di kampung tuh beda sama di kota. Bisa. Pohon mangga, rambutan tuh banyak. Kembali kawan-kawan, di setiap rumah pasti ada kendaraan mobil karena sudah zamannya ya. Cuma yang sedikit kita sayangkan tidak ada produksi bangsa Indonesia satupun. Nih kawan-kawan, di sepanjang jalan arus ke Sipin ini jalannya sangat rusak. Terdapat kerikil, pasir, mungkin dulu pernah diuruk ya. Dulu pernah diuruk dan sekarang akibatnya jalan menjadi seperti ini. Jadi mohon pemerintah terkait untuk memperhatikan jalan Talang Sipin ini. Sebagai orang yang asli di sini, ya saya hanya bisa mengucapkan prihatin. Karena namanya satu wilayah atau kampung itu pasti ada pemimpin atau kubu ya, atau kubunya. Tuh tanaman singkong.
di kampung, kalaupun kita tidak banyak punya tanaman singkong ini, kalau mau bikin sayur daun singkong tinggal minta aja, pasti dikasih. Kehidupan di kampung itu sangat bersahaja, sangat bersatu, dan saling memberi antara satu dengan yang lainnya. Ini tuh kawan-kawan, di semua rumah itu pasti ada kendaraan roda 4. Ya ini karena memang kebutuhannya, memang kebutuhan. Sekarang ini udah menjadi hal yang umum dan bukan hal yang mewah sebenarnya. Bagi kawan-kawan kami konten kreator, dimanapun Anda berada, sekalipun kita belum mempunyai hal-hal tersebut, insya Allah suatu ketika, suatu saat Allah akan memberikan rezeki. Kawan-kawan, ini adalah rampasan KPK. Ini KPK, aset barang rampasan negara KPK. Dilarang memasuki aset ini tanpa izin jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini jambu ya. Lagi Pak, tuh ini adalah rumah-rumah lama kawan-kawan, rumah-rumah lama. Halo Dede, udah mandi belum? Belum mandi dong. Kalau koruptor tadi untuk membeli tanah di daerah kami tadi itu mungkin nggak seberapa ya. Sekarang kan ada tren baru nih ya, 271 triliun hasil korupsi, dan maling ayam aja dibakar bos sampai mati. Masa korupsi didiemin ya toh? Jujur aja lah penegak hukum, kalian harus semangat menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Jangan sampai kalian penegak hukum itu malah ditegakkan oleh hukum itu sendiri, karena kepintaran kalian membolak-balikan daripada hukum yang ada di negara ini. Ini pohon jati tadi. Di sini ada lam torogung. Ini putri malu. Ini putri malu kawan-kawan. Kenapa ini disebut putri malu? Kalau disenggol begini dia tidur. Tuh, dia tidur, ini namanya putri malu. Bunganya sangat bagus kawan-kawan, tuh lihat bunganya. Bunganya sangat cantik seperti Nopia hap-hap atau Ica Jurni nih. Bunganya nih cantik. Ini banyak nih bunganya tuh. Tuh, bunga putri malu sangat banyak. Putri malu banyak di kebun-kebun ini, karena belum digarap aja ya sama pemiliknya. Pohon jati, putri malu. Ini lam torogung. Lam torogung. Ini dipakai lauk makan, pakai sambal terasi, ini enak sekali kawan-kawan. Dan di kampung ya kadang-kadang bukan punya kita pun kita boleh kok ambil di sini mah. Walaupun di sini ini bukan, nah ini bunga ini biasanya untuk teh kawan-kawan ya. Ini mungkin pernah ditanam kayaknya nih, sepertinya ini. Apa ini, bunga osella atau apa ini namanya? Bunga osella ini biasanya pakai teh, dan tehnya itu berwarna merah. Tehnya juga berwarna merah kawan-kawan. Bunga osella.
Kita mau ambil ya, satu aja. Oh, nggak bisa, oh yang kecil aja. Kita ambil yang kecil aja. Bunga Osella, bukan Sella on Seven ya. Ini pohon bungur. Pohon bungur ini sudah sangat lama sekali, ini berapa puluh tahun yang lalu ini sudah ada ini. Ini pohon bungur nih. Ini banyak sekali hewannya, yaitu banyak tupai ya. Banyak sekali tupainya, burung juga. Tuh, burungnya. Tempatnya mah enak banget di sini. Ini dulu sawah, ini kadang nggak digarap ya sama pemiliknya. Atau biasanya yang tidak digarap seperti ini masih ya, milik pemerintah. Dan kawan-kawan semua di sini tanah itu ada dua pemilik sah ya di Sumatera itu, yaitu pemerintah dan tanah ulayat. Yang paling kuat adalah tanah ulayat. Tanah ulayat itu biasanya begini, tanah ulayat itu sering dikasih kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah ya. Dan ini ada parit atau got kecil, tapi ini banyak ikannya kawan-kawan. Ini ikannya sangat banyak ya, ikannya itu sangat banyak. Saya juga sambil olahraga kawan-kawan, tuh ikannya tuh banyak tuh ikannya. Kalau pas saya ada bubu, saya pasangin bubu ini. Tuh ikannya gede-gede. Ikannya gede-gede sekali tuh. Tuh lihat tuh. Tuh, biar sungai kayak gini nih Mas Aki kalau mancing di sini juga dapat ikan. Tuh pasti ada gabusnya nih Mas Aki. Seperti di Bali ya. Mas Aki itu suka mancing di got. Itu banyak ikan gabusnya, apalagi di sini pasti banyak ikan gabusnya. Tuh lam torogung banyak. Lam torogung. Dan sungai ini adalah ada sedikit rawa, itu rawanya di situ. Satu kubangan gitu. Nah, itu ikannya sepat gede banget tuh. Oh, itu ikan tuh. Terus ikan sepat. Karena ini adalah namanya juga tuh ikan gede banget tuh, gabus tuh. Gabus tuh. Tuh lihat tuh. Banyak sampahnya juga. Namanya sampah, nggak punya pikiran, dia ngalir kemana aja. Berbarengan dengan mengalirnya air ya. Tuh di got-got itu banyak ikannya kawan-kawan, tuh lihat tuh ya kan. Di sini mah banyak ikannya, walaupun got begini nih, ini banyak ikannya tuh. Ikannya sangat banyak sekali. Boleh kita mancing atau apa ya. Itu bunga tupai namanya, bunga ekor tupai. Saya sangat suka mainan itu tuh, bunga ekor tupai. Tuh, lam torogung sangat banyak. Sebenarnya dari sini sampai ke rumah saya dulunya itu adalah tanah hak milik dari orang tua saya. Karena orang tua saya itu menurut cerita punya tanah di sini ya, di kampung ini sampai 100 hektar. Nah akhirnya karena banyak saudara, akhirnya kasih lah sama sanak saudara dari orang tua saya. Gapura tadi menuju ke Talang Sipin. Nah ini kawan-kawan, ini yang membawa kendaraan roda 2 harap berhati-hati ya kawan-kawan ya. Harap berhati-hati dan jangan coba-coba. Contohnya di tengah jalan berlubang ini sangat membahayakan kendaraan bermotor. Dan itu jumlahnya banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 jalan berlubang semacam ini kawan-kawan. Harus berhati-hati kawan-kawan. Yang melalui jalan ini harap berhati-hati karena bahaya sekali.
Ini musola Al Ihsan. Ini dekat rumah saya juga, banyak sekali musola. Nah, ini adalah banner dari Bapak Gubernur Herman Deru. Ya. Ini adalah foto daripada Bapak Herman Deru. Ya, ini adalah wakilnya, Insinyur Haji Lanosin. Ini musola Al Ihsan. Musola Al Ihsan. Ini kalau kita masuk ke dalamnya, saya juga sering sholat di sini. Tetapi ini tidak untuk sholat Jumat, kawan-kawan ya. Kalau sholat Jumat itu di sini ada masjid besar. Ini kalau kegiatan di bulan Ramadan ya, untuk taraweh, sholat Id memang diadakan di sini. Selain itu, contohnya kayak sholat Jumat itu tidak diadakan di sini. Ini area daripada musola Al Ihsan di kampung saya, kawan-kawan. Itu namanya singkong, pohon singkong, pohon pisang. Dan itu pisangnya nih, boleh dibuktikan kawan. Ini pisang sangat enak sebenarnya, manis sekali, dan itu sudah sampai masak di pohon, nggak ada yang ambil dan tidak ada yang mencuri di sini, kawan-kawan. Tidak ada yang mencuri. Apalagi pisang, jambu, rambutan, kadang-kadang sampai pada busuk, tidak ada yang mau ngambil. Nanti rata-rata pisangnya udah pada matang di pohon tuh, kawan-kawan tuh. Itu juga pisang udah matang di pohon. Ini juga ya rata-rata matang di pohon. Mungkin yang punya juga udah males ya, karena harga pisang itu nggak ada harganya di sini ya. Yang dijual di Jakarta, Tangerang itu kebanyakan juga dari sini. Ini pohon mangga legenda ini. Ini dari saya belum lahir ini sudah ada. Sampai batangnya pun ditanemin parasit. Tuh. Atau tanaman apa namanya itu. Tuh. Pohon mangga. Mangganya udah ada itu kecil. Tapi kebanyakan masih bunga. Tuh, bunganya banyak tapi buahnya sudah banyak juga tuh. Ditanemin, ditumbuhin tanaman meladian namanya, tanaman yang merusak. Nah, jadi masalah kerusakan alam, pohon alam pun atau pohon-pohon pun ditumbuhin parasit atau kemeladi ya, disebutnya kemeladi. Sama juga pejabat ada yang korupsi seperti tadi itu. Saya juga nggak nyangka, baru tahu kali ini ternyata di kampung saya juga itu dijadikan sasaran bagi koruptor untuk membeli tanah, karena tanah di sini murah, kawan-kawan. Ya bagi koruptor, apalagi yang sampai 271 triliun beli di tanah di sini. 1 triliun udah dapat berapa hektar, bos? Udah berhektar-hektar. Gitu. Kalau di Tangerang, Jakarta, di daerah lain, got pun dibikin kontrakan, got pun dibikin rumah. Kalau di sini nggak ada, kawan-kawan. Ini jalan, boleh dibilang jalan kampung tapi lebar loh. Ini cukup lebar ya, cukup lebar sekali. Ini sana juga ada kampung kehidupan di kampung yang baru. Pohon pisang banyak. Yang mau pisang tuh tinggal ngomong aja, yang punya diambil boleh. Enak kan di kampung saya, bersih, bersih. Ini kalau mau tahu pohon luntas ya, ini pohon luntas namanya. Ini dibuat pagar sekaligus. Ini kalau waktu dulu zaman kakek nenek saya itu, ini dijadikan lauk pauk. Ini bisa, namanya pohon luntas ya. Pohon luntas, pohon luntas. Udah. Nah, ini pohon kelengkeng.
pohon klengkeng ya. Jadi pohon klengkeng bukan hanya di Jawa ya. Kemarin sih sayang saya nggak ngambil video, yang ada yang punya klengkeng itu sangat banyak sekali pohonnya dan itu berbuah sangat lebat sekali. Saya kenal sebenarnya karena kemarin waktu saya masih puasa, jadi mau minta juga nggak enak. Pohon singkong pun bisa dijadikan pagar yang menghasilkan. Daunnya bisa disayur, pokoknya bisa direbus, digoreng. Ini rumah saudara saya. Ini pohon nangka nih, pohon nangka. Pohon nangka. Ini pohon ini enak, ini manis buahnya, saudara. Kita masuk ke rumah saya. Kenikir. Yang mau tahu ini pohon apa, ini kenikir nih. Ini direbus enak nih. Kenikir ini direbus, ya lantas dimakan sama sambal terasi, enak banget. Tuh kenikir, ini papajo, ini kenikir nih papajo. Tuh, terus CMC nih. Pohon pepaya. Daunnya udah habis, kemarin saya ambilin tuh, udah direbus. Mau kenikir, kemarin dimasakin kenikir saya. Kenikir, ini daun singkong, singkong karet nih begini. Ya, kemarin saya nanya sama Mas Turen Tebu Lampot ya, pohon sawo saya pokoknya buahnya tinggal kecil-kecil sekarang. Dulu kan gede-gede. Kata Mas Turen itu memang ada pemadatan dari tanah. Ternyata benar Mas Turen. Memang tanamannya begini ya, saya tanamnya begini. Memang ada pemadatan dan ini harus dicangkul di pinggir-pinggirnya ya. Ini pohonnya juga kecil-kecil. Memang sih ini bisa gede, teman nggak segede dulu ya. Ini pohon sawo kecil namanya. Pohon sawo. Tuh, pohonnya itu kecil-kecil Mas Turen, benar kata Mas Turen, ini tempatnya harus digali ya. Di pohon ininya harus digali, harus digali dulu. Dan ini terlalu rimbun, mungkin harus dikurangin juga kayaknya, tangkai-tangkainya ini udah terlalu rimbun sekali. Saya nggak sempat ya. Satu orang nanti. Ini gubuk saya kawan-kawan, gubuk sawah. Ini gubuk saya, ini rumah utama ya, rumah utama. Ini dapurnya. Ikan saya banyak tuh. Ini ikan nila. Ini banyak sekali kalau pagi-pagi pada dongkol tuh, gede-gede udah. Mas Agi kesini dong, kita goreng ikan yuk. Tapi kalau mau ada sensasi ngambilnya dipancing aja, nggak usah diserok. Itu ada, saya baru bisa bikin 3 kolam. 4 itu belum dibangun, 5, 6 semuanya belum dibangun semua. Harus menunggu yang untuk membangun atau nunggu modalnya. Dan ini insya Allah kawan-kawan, kalau kita diberikan rezeki yang lancar, maka tempat ini saya mau bikin rumah lagi. Itu masih luas sekali.
prinsip saya punya rumah yang besar itu suatu kenangan buat saya. Kalau sekarang rumah saya masih kecil kawan-kawan, ini masih sampai sana, luas sana masih termasuk bambu itu sana lagi, itu belakangnya masih banyak yang kosong. Insya Allah nanti Allah memberikan rezeki sama saya, maka tempat ini insya Allah akan menjadi bangunan rumah ya. Ini pohon songke namanya. Waktu kemarin, waktu pandemi atau covid ini, pohon ini menjadi primadona ya. Jadi pucuknya ini direbus, airnya buat mandi kawan-kawan. Ini namanya pohon songke ya. Padahal di sini di Jakarta kemarin sangat mahal sekali. Di sini mah belakang rumah saya punya banyak. Tapi saya belum pernah melakukan itu ya. Alhamdulillah saya juga nggak terkena. Insya Allah nggak akan terkena penyakit yang aneh-aneh. Yang penting kita percaya dan kita menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Tempat saya masih sangat luas kawan-kawan. Jadi kalau di Jakarta atau Tangerang kita berdesak-desakan, di sini mah nggak apa kita berdesak-desakan. Nih, pohon pisang saya juga banyak, pohon bambu banyak burungnya, pohon pisang. Di dapur tempat saya ala kadarnya. Walaupun ala kadarnya kita bersyukur kawan-kawan. Ini tempat tinggal. Ini rumah utama saya kecil kawan-kawan. Tempat tidur saya tapi jarang saya pakai. Ponakan saya masih tidur. Ruangan banyak yang kosong kawan-kawan, saya kan tinggal sendiri. Saya tinggal sendiri paling sama adik saya. Mungkin Ica Jurni mau tidur di sini, ya Hap-Hap juga boleh. Mas Age, Mas Insa, kapan main ke rumah saya? Tapi ini di Sumatera ya. Dapurnya pun warna pink. Dapur tempat saya kasih warna pink untuk plafonnya. Kalau dindingnya mah negatif. Dan ini lorong ini tempat suci kawan-kawan. Tempat suci, kamar mandi ya. Ini tempat pupuk. Ini jalan tembus. Kalau TV alhamdulillah ada 2 sini. Di dapur juga ada TV-nya. Jadi nanti kalau saya punya istri, dia sambil masak di sini sambil nonton TV. Dan ingat kawan-kawan, cewek yang menjadi istri saya harus bisa bermain YouTube. Keinginan saya gitu, ini tempatnya masih berantakan, belum coba beres ini kawan-kawan. Meja makan ada 2. Karena sering banyak teman, banyak saudara pada ngumpul. Wajah itu jendelanya. Malamnya